Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tortory Channel. Buat teman-teman yang barusan gabung, jangan lupa dibantu tekan like-nya, tekan subscribe, tekan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi sedikit pun dari channel ini. Oke, kalau sudah kita lanjut. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan ngebahas updatean terbaru ya dari Pi Network hari ini, yaitu di mana Core Team mengupdate informasi terkait dengan platform utilitas. Nah, bagaimana sih teman-teman terkait dengan platform utilitas yang ada di Pi Network atau yang sudah masuk ke jaringan Pi Network? Kalian bisa lihat di situ logonya ada aplikasi 1, ada aplikasi 2 dan aplikasi 3. Kemudian ada Collective Resource One, ada Collective Resource 2. Nah, bagaimana untuk memahami ini? Nah, kita akan coba lihat di bawah ini keterangan singkatnya ya teman-teman. Nah ini dia, kalian bisa cek ya nanti terjemahannya. Nah ini dia teman-teman kurang lebih ya. Utilitas tingkat platform untuk Pi ya, berbeda dengan utilitas tingkat aplikasi. Adalah desain platform yang memerlukan penggunaan Pi untuk mengakses berbagai sumber daya kolektif jaringan. Utilitas tersebut mempunyai potensi dan kekuatan dalam skala dan berkelanjutannya. Pi memiliki banyak sumber daya kolektif substansial yang dapat diterjemahkan ke dalam utilitas Pi tingkat platform yang dimiliki oleh setiap pioner. Baca lebih lanjut teori dan penjelasannya di atas. Oke, kita akan coba lihat penjelasan di atas selengkapnya di read more ini ya guys ya. Kita coba cek ya. Oke, ini dia teman-teman, kita akan baca dan kita akan coba analisa teman-teman ya, penciptaan utilitas di platform tingkat platform. Nah, teman-teman, Pi Network berdiri di garis depan revolusi mata uang kripto, tidak hanya karena pendekatan uniknya terhadap penambangan seluler atau komunitasnya yang sangat besar, namun juga karena komitmennya yang mendalam untuk menciptakan utilitas praktis dalam ekosistemnya. Jaringan ini mempelopori perluasan akses universal ya terhadap mata uang kripto dengan penemuan penambangan seluler yang sederhana namun kuat dan tidak konvensional. Yang terjadi selanjutnya adalah komunitas yang berkembang dengan lebih dari 47 juta anggota yang terlibat. Selain aksesibilitas, utilitas juga merupakan tujuan utama jaringan. Nah, teman-teman perhatikan ya, selain aksesibilitas, utilitas juga merupakan tujuan utama jaringan. Jadi tujuan utama jaringan adalah memperbanyak platform utilitas, kurang lebih gitu. Nah, aksesibilitas menjawab pertanyaan, bagaimana orang-orang di seluruh dunia, terlepas dari kondisi ekonomi dan hambatan pengetahuan mereka, dapat mengakses revolusi mata uang kripto dengan benar-benar memilikinya. Utilitas menjawab pertanyaannya, bagaimana cryptocurrency benar-benar dapat membuat perubahan positif dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, atau apa kegunaan mata uang kripto selain untuk tujuan perdagangan dan keuangan. Nah, jadi kripto ini memang seperti yang kita ketahui ya, untuk kripto pada umumnya, kalau memang kripto itu sebagai apa, untuk ini perdagangan ya di bursa kripto. Nah, sedangkan di sini teman-teman di Pi Network ini berbeda ya. Jadi berbeda. Kripto itu bagaimana sih supaya orang itu benar-benar bisa memilikinya ya dan bisa digunakan sehari-hari. Maka platform utilitas juga memberi pertanyaan ya. Bagaimana cryptocurrency benar-benar dapat membuat perubahan positif dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, kurang lebih gitu. Dan atau kegunaan mata uang kripto itu selain untuk tujuan untuk ditradingkan tuh untuk apa? Nah, jadi ya tujuan dari core team memang seperti itu guys. Ya, makanya diperbanyak utilitasnya dulu supaya memang Pi itu bisa digunakan untuk sehari-hari. Jadi untuk beli-beli gitu ya, ditukarkan ke platform utilitas itu. Makanya kebanyakan ya, hackathon itu diadakan oleh core team itu kebanyakan platform utilitasnya itu berbasis e-commerce. Supaya apa? Supaya Pi ini memang bisa digunakan untuk transaksi. Nah, inilah yang menjadi polemik di Indonesia nanti ke depannya. Ini agak sedikit repot nantinya ya. Nah, kalau sudah seperti itu nanti kalau udah open mainnet ya tentu nggak usah ditanya lagi lah, pasti ya bisa lah untuk digunakan sebagai mata uang di Indonesia juga ya, tentunya jadi rupiah ya, kayak gitu. Kemudian jaringan telah menciptakan beberapa bentuk utilitas. Anda mungkin familiar dengan aplikasi Fireset Forum. Ini contohnya. Ya, di Fireset Forum yang menggunakan Pi untuk pembuatan konten. Nah, itulah seperti yang saya jelaskan berkali-kali ya. Jadi tujuan koin Pi ini memang
supaya itu bermanfaat. Contohnya kayak di Verset Forum. Di Verset Forum itu nggak sembarangan orang bisa memposting atau komen atau kasih like atau membuat konten, baik itu video atau tulisan atau ya semacam berita gitu ya. Itu bisa, memposting di aplikasi Verset Forum layaknya seperti kayak Twitter ya, sekarang itu kan berbayar. Kalau nggak punya apa, berbayar atau nggak membayar setiap bulannya di Twitter kan sekarang nggak bisa posting ya. Jadi harus paket di-upgrade ke premium, sama seperti Verset Forum. Kalau kalian nggak punya Koinpay, ya kalian nggak bisa komen, nggak bisa memposting sebuah berita di aplikasi Verset Forum, jadi ada value-nya. Nah, kayak gitu ya. Kemudian, nah kalau orang tertarik ya, tertarik di Verset Forum, otomatis mereka yang, nggak punya Koinpay harus beli dong, kurang lebih gitu kan. Nah dengan adanya Verset Forum, otomatis kalau orang berminat untuk memposting di Verset Forum, ya tentunya dengan komunitas yang 47 juta lebih, wah itu berpotensi, lumayan gede jaringannya kan gitu, ya kan. Makanya itu dia teman-teman, dicontohkan seperti di Verset Forum ya. Nah kemudian, apalagi, kurasi dan moderasi yang terdesentralisasi, fitur Stack DM atau direct message ya, fitur Stack direct message ini juga, di aplikasi obrolan ya yang menggunakan Pi untuk koneksi peer to peer, aplikasi dompet yang digunakan untuk pembayaran langsung ya. Nah itu juga kan membutuhkan koin Pi. Ya kan, membutuhkan jaringan yang membutuhkan koin Pi. Anda perlu ketahui transaksi di Pi Network itu per transaksinya ya itu 0,01 Pi. Itu biayanya, kurang lebih gitu. Ya, jadi nggak gratis kita ini. KYC juga seperti itu ya. KYC yang menggunakan Pi untuk melakukan crowdsourcing pekerjaan validasi penting di komunitas atau dengan banyak aplikasi yang dibuat oleh pengembang komunitas Pi dengan kasus penggunaan yang menarik untuk mata uang kripto Pi. Lihat misalnya pengumuman hackathon kami sebelumnya seperti 1 dan 2. Aplikasi memperkaya kehidupan kita dalam banyak hal dan menciptakan beragam utilitas untuk jaringan melalui integrasi inovatif mata uang kripto Pi. Apa itu utilitas tingkat platform? Namun aplikasi bukan satu-satunya sumber penciptaan utilitas. Ada ruang besar ya. Di situ perhatikan tulisannya diperbesar. Ada ruang besar untuk menciptakan utilitas pada tingkat platform Pi juga. Cakupan ini bergantung pada beberapa sumber daya kolektif unik dari jaringan mata uang kripto ini, termasuk namun tidak terbatas pada hal berikut. Ini enggak terbatas ya. Yang pertama ukuran dan keterlibatan komunitas kami. Kemudian perhatian kita bersama, identitas digital kami yang terverifikasi, jaringan node komputer terdistribusi kami yang besar. Nah, Anda bisa lihat di situ ya. Nah, pada titik waktu tertentu akan ada satu orang atau orang lain yang terlibat dalam satu aktivitas atau lainnya di platform. Keberagaman aktivitas ini berpotensi menciptakan beragam utilitas untuk mata uang kripto Pi. Namun jika kita memperhitungkan sumber daya kolektif kita yaitu kehadiran dan aktivitas kita secara keseluruhan seperti klik tanda petir, undang teman dan lain sebagainya ya. Bagaimana kita dapat menerjemahkannya ke dalam utilitas Pi di seluruh jaringan yang dimiliki oleh setiap pioner? Pertanyaan ini adalah kunci untuk menciptakan utilitas pada tingkat platform. Pada setiap sumber daya kolektif yang dimiliki komunitas Pi, dimungkinkan untuk merancang dan menciptakan kegunaan Pi. Misalnya, mata uang kripto Pi berpotensi digunakan untuk mengakses sumber daya perhatian yang melimpah dari komunitas besar yang terlibat dalam ekosistem yang beragam, atau untuk menyambungkan layanan yang melibatkan kepemilikan atau memerlukan keaslian manusia ke dalam jaringan besar manusia yang mendukung kripto dan memiliki KYC. Di seluruh dunia yang terutama akan menjadi kebutuhan umum di masa depan di mana AI tersebar luas atau untuk menerapkan produk perangkat lunak yang memerlukan daya komputasi yang besar dan andal pada sistem terdistribusi dan lain-lain. Sumber daya kolektif Pi yang tercantum di atas dapat digunakan untuk menciptakan utilitas pada sebuah platform tingkat yang pada akhirnya akan menguntungkan semua pioner. Karena itu, utilitas sejati tersebut akan berupaya memenuhi kebutuhan nyata manusia dan masyarakat serta teknologi yang terus berkembang dan akan menciptakan permintaan organik akan Pi yang dimiliki oleh setiap pioner. Utilitas Pi tingkat platform adalah apa yang telah dibayangkan, diteliti, dirancang, dan dibangun oleh tim inti. Selain pembuatan utilitas tingkat aplikasi melalui berbagai aplikasi tim inti atau
memungkinkan pengembang komunitas untuk membangun aplikasi. Selanjutnya, instansiasi ya. Instansiasi awal utilitas tingkat platform di Pi. Roadmap versi 2 yang dirilis pada bulan Desember 2023 mencantumkan di bawah bagian platform dan alat pengembang sebuah proyek siluman tentang fitur utilitas di tingkat platform yang dilakukan oleh tim inti Pi yang saat ini sedang dirancang dan diuji dalam mode siluman. Proyek ini merupakan contoh awal yang dirancang untuk memanfaatkan beberapa sumber daya jaringan kolektif mengikuti teori dan arahan penciptaan utilitas yang dijelaskan dalam pengumuman ini. Hal ini berpotensi meningkatkan kegunaan mata uang kripto Pi secara keseluruhan serta memfasilitasi keberlanjutan aplikasi Pi di ekosistem kita. Pantau terus, kami akan kembali dengan informasi lebih lanjut untuk mengungkap secara spesifik proyek ini dalam waktu dekat. Wow, ya. Sampai saat itu tiba, selamat menambang dan seruan sepenuh hati kepada semua komunitas untuk membantu mendorong kami menuju open network dengan memenuhi tujuan KYC dan utilitas kami. Jadi faktor utama project ini ya untuk menuju open network adalah KYC dan utilitas, itu dia ya. Jadi memang core team sedang gencar ya meningkatkan sistem KYC dan juga utilitas supaya jaringan Pi sebanyak mungkin bisa berkembang ya. Jadi memang Crypto Pi Network ini unik ya. Itulah inovasi dari Dr. Nicholas. Jadi kalau Anda bertanya Pi Network kok berbeda dengan kripto yang lain, ya jelas beda ya. Karena memang tujuan dari Nicholas Kokkalis dan Cheng Diovan ini memang kalau bisa itu dia tuh ingin menciptakan mata uang kripto Pi gitu ya. Itu bisa untuk dibelanjakan gitu ya, seperti layaknya uang tapi diakui seluruh dunia. Nah, ini kan yang menjadi kontroversi atau ya mungkin karena kan setiap negara itu punya aturan ya, setiap negara itu punya mata uang masing-masing ya. Sementara di Indonesia sendiri kripto itu nggak bisa untuk alat bayar sekali lagi ya. Nah, solusinya bagaimana Bang? Solusinya harus open network dulu. Nanti kalau udah open network udah nggak usah ditanya lagi. Karena kalau udah Pi Network ini open network ya tentunya nanti bisa dikonversi ke rupiah guys ya. Nah, jadi tetap kita menggunakan alat bayarnya itu pakai rupiah. Kayak gitu ya. Sedangkan di platform Hackathon sendiri ya, struktur ya atau syaratnya ikut hackathon aplikasi itu bisa Pi itu bisa digunakan untuk alat bayar gitu. Nah, sementara di Indonesia itu bertentangan. Nah, sekali lagi nanti Pi Network solusinya memang yaitu dia harus listing di exchange. Ya open network lah itu dia. Kalau udah open network udahlah, insya Allah kita bisa menikmati hasil dari menabang jeripaya Pi Network yang sudah kita klik-klik setiap hari. Kemudian saran saya teman-teman jangan melihat konten-konten yang selalu membumbu-bumbui ya ke angin surga ya, yang bikin kalian tuh terjerumus ke dalam lembah kesesatan. Kenapa? Karena saya takutnya begini, ini bisa merubah kehidupan kalian. Iya, oke, bisa merubah kalau memang benar nanti udah open network ya. Dan soal harga saya nggak tahu ya. Itu kan permintaan dari komunitas Cina. Sedangkan core team sendiri kan belum ketok palu, ya kan? Nggak mengesahkan, belum mendukung juga ya, belum menyatakan secara ini ya. Dr. Nicholas atau Cheng Diovan lah yang gitu ya, belum menyatakan oke, harga Pi Network satu Pi-nya 4,7 M kan gitu atau 314.159 dolar. Mereka yang membuat kan belum mengesahkan itu. Nah, pada akhirnya kan ujung-ujungnya juga mereka juga yang akan mengesahkan. Nah, sedangkan ini kan GCV ini masih digembor-gemborkan supaya untuk memperkuat komunitas juga yang gabung ya, supaya Pi Network ini memang terkenal nanti harganya mahal. Karena memang di kripto itu sistem kepercayaan. Seperti begitu guys ya. Kurang lebih begitu. Kalau orang percaya bahwa nanti ke depan Pi Network ini akan mahal ya, tentunya kan para investor juga akan masuk ke dalam jaringan Pi Network, kurang lebih gitu. Nah, jadi kalau Anda bertanya, apakah terus bagaimana Bang? Menurut Abang harga Pi Network nanti berapa? Ya, saya nggak tahu ya. Jujur ya, saya itu nggak coba teman-teman lihat ya beberapa orang-orang pakar kripto, mereka juga di luar negeri khususnya di Cina ya, itu kan
yang mendukung juga dengan Pi Network ini gitu ya. Saya nggak tahu entah pemikiran orang-orang Cina itu bagaimana ya, mungkin karena saya, terlalu ini ya, terlalu dangkal mungkin untuk memahami kripto, tapi seperti yang saya ketahui kripto-kripto pada umumnya ya, kalau listing di awal tuh ya harganya murah ya, paling mentok kayak Core ya contohnya itu kan waktu itu, $3 ya untuk listing di awal gitu ya, kemudian turun untuk menarik investor untuk membeli di bursa, kemudian naik lagi dan ya namanya juga kripto itu fluktuatif ya, naik turun, tentunya sangat berpotensi, naik dan juga turun di pasar kripto. Nah itulah sebabnya Pi Network ini ya Dokter Nicholas tahu akan hal itu. Supaya dirubah nih mindsetnya, kripto itu jangan hanya untuk diperdagangkan di bursa, kurang lebih gitu. Nah jadi, core team, khususnya Dokter Nicholas itu menciptakan ide inovasinya ya, supaya kripto ini memang benar-benar bisa digunakan secara inklusif di dunia, kurang lebih gitu. Supaya masyarakat yang miskin-miskin juga bisa, mempunyai kripto, jangan hanya orang-orang kaya aja yang bisa beli gitu ya. Nah, jadi karena ini gratis ya tentunya butuh kesabaran dan kepercayaan ya, supaya ada nilainya nantinya. Nah, saya nggak tahu ya ini berapa likuiditasnya, likuiditas dari Crypto Pi Network ini ya kepercayaan itu guys ya, dengan adanya kepercayaan di jaringan Pi Network itulah menciptakan nanti akan adanya likuiditas. Karena sejauh ini core team nggak terbuka berapa likuiditasnya, berapa ya kan, hanya terbuka di supply-nya saja ya. Oke teman-teman, itulah sekilas ya dari informasi saya terkait dengan analisa dari Pi Network. Semoga aja segera open network. Kalau sudah open network ya tentunya nanti kita bisa menikmati hasil dari Pi Network. Intinya seperti itu ya. Semoga core team menyelesaikan pekerjaannya ya, meningkatkan KYC-nya. Karena saya cek di Pi Browser kemarin itu, dan hari ini tadi juga saya cek juga ya pagi-pagi itu di apa namanya, sebagai validator saya juga sudah memvalidasi beberapa teman-teman, khususnya kenapa yang keluar keluar negeri gitu ya, kenapa nggak dari orang Indonesia, saya nggak tahu lah ya. Nah, jadi, validasi sudah saya validasi, kalau keluar ya saya validasi, kemudian itulah kontribusi saya sebagai validator untuk bisa memvalidasi dari teman-teman yang mungkin belum KYC. Buat yang belum KYC sabar aja, lakukan aja klik tanda petir setiap hari, semoga kalian cepat KYC dan juga cepat migrasi. Contohnya kayak saya, walaupun, KYC cepat 7 menit terverifikasi, tapi sudah 1 tahun belum migrasi guys ya, tetap sabar aja. Walaupun sudah migrasi, kita juga masih dilarang untuk melakukan transaksi penukaran uang ya. Jadi masih terbatas karena memang masih dibatasi. Belum terbuka secara umum. Semoga aja segera open network. Amin ya robbal alamin. Sekian, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.